Sejak penerapan pembatasan sosial berskala besar diperlonggar, warga beramai-ramai keluar rumah. Sayangnya masih banyak warga yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Kawasan Kanal Banjir Timur Durensawit, Jakarta Timur kembali dipenuhi warga yang berolahraga di tengah masa penerapan PSBB transisi. Sayangnya saat berolahraga sejumlah warga nekat mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Di Bundaran Hotel Indonesia, aktivitas warga dalam masa PSBB transisi berangsur normal. Sejumlah warga berolahraga di kawasan yang biasanya diterapkan hari bebas kendaraan. Meski menggunakan masker saat berolahraga, namun sejumlah warga melepas masker saat beristirahat. Boleh tahu kenapa nih nggak pakai masker? Habis olahraga, capek. Tapi tadi dari rumah bawa masker. Iya, bawa. Sementara itu di Pasar Serdang Kemayoran, sejumlah pengunjung dipaksa petugas untuk kembali pulang ke rumah karena tidak mengenakan masker. Untuk kesehatan masing-masing, pribadi masing-masing ya. Sekarang balik dulu aja, ambil masker, jadi dingin-dingin lagi. Kalau setiap mau aktivitas, jangan lupa masker. Di dalam pasar juga masih ditemukan sejumlah pedagang yang tidak mengenakan masker meski harus berinteraksi dengan pengunjung. Meski sadar akan manfaatnya, namun beberapa pedagang mengaku sengaja tidak mengenakan masker lantaran kesulitan berkomunikasi dengan pembeli. Ini kan kita kan kalau misalnya suara mesin nyala dua-duanya nggak dengar, suara orang ngomong terus pembeli juga nggak dengar. Terabaikannya physical distancing dengan padatnya jumlah pengunjung seharusnya menjadi catatan penting bagi pembeli dan pedagang agar tetap mengenakan masker. Tim Liputan iNews melaporkan. Pak Pandu, ini PSBB dilonggarkan tapi warga justru abai terhadap protokol kesehatan. Iya, itulah yang kita khawatirkan. Jadi euforia masyarakat itu melupakan perilaku yang seharusnya dilakukan. Nah, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dan kita harus bisa mengantisipasi. Di mana-mana juga begitu dilonggarkan terjadi euforia masyarakat dan seakan-akan pandemi ini sudah selesai. Padahal risikonya masih tinggi. Jakarta itu masih merah, tingkat kewaspadaannya masih merah. Jadi harus diberitahu ke masyarakat bahwa ini belum selesai. Ini hanya dilonggarkan untuk supaya masyarakat bisa melakukan kegiatan asalkan menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya. Karena ini kita harus mengurangi risiko. Kita tuh bermain dengan risiko. Risikonya masih tinggi. Jadi janganlah bermain-main dengan COVID ini. Karena risikonya tinggi dan tanpa masker, tanpa cuci tangan, tanpa itu akan membiarkan dirinya terinfeksi. Apakah kita mau kasus meningkat lagi? Itu yang kita harus sadari bersama. Ayo kita pakai masker dan kita harus, ini perlu butuh gerakan masyarakat pakai masker menurut saya sih. Apakah ini artinya pelonggaran PSBB tidak tepat dilakukan saat ini, Pak Pandu? Belum saatnya? Kalau memenuhi kriteria, ya sudah mulai. Tapi kan tahapannya masih transisi, diuji coba. Apakah kalau dilepas pelan-pelan, ini masyarakat akan sadar. Jadi kita tuh sebenarnya bermain dengan risiko. Dan risiko ini yang kita harus tanggung bersama kalau terjadi peningkatan. Jadi kita harus segera melakukan upaya-upaya supaya masyarakat itu patuh. Gimana caranya? Ini yang kita pikirkan, termasuk adalah supaya setiap masyarakat sekarang harus aktif untuk melakukan, mengingatkan dan sebagainya. Jadi tidak lagi hanya menyerahkan kepada pemerintah. Ini kan tidak bisa dimonitor seluruhnya oleh pemerintah. Berapa banyak sih Satpol PP? Berapa banyak sih aparat Pemda? Nah, ini yang perlu saya kira masyarakat itu sendiri yang harus mengontrol dan mengawasi perilaku anggota masyarakat.